berkumpul dalam acara press release dan pemusnahan ungkapan tindak pidana narkoba di Polda Kalimantan Tengah dalam keadaan sehat walafiat. Dan press release mengungkap tindak pidana narkoba yang dipandu oleh Bapak Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, SIK MSI kepada Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam presisi. Yang terhormat Bapak Presiden Polda Kalimantan Tengah, dari Kajati Wakili Bu Yuli, dari Kepala Pengadilan Negeri, dari Kepala BNP Pak Agus, Pak Wadid Krimum, Kepala Badan POM dan Kajari serta Pak Kabid Propam dan rekan-rekan media yang mencintai dan berbanggakan. Pada kesempatan pagi ini kita akan melaksanakan kegiatan konferensi pers terkait dengan pengungkapan oleh Direktorat Res Narkoba Polda Kalteng periode Juli dan Agustus. Namun kali ini kita akumulasi dari Januari sampai dengan Agustus. Perlu kita ketahui bahwa di periode Januari dan Agustus itu Polda Kalimantan Tengah khususnya Direktorat Res Narkoba berhasil mengungkap 75 kasus dan 97 tersangka serta barang bukti berupa ekstasi 110 butir, sabu 5,6 kg, kemudian karisoprodol 6 butir. Kemudian jajaran di Polda Kalimantan Tengah juga berhasil mengungkap 503 kasus serta 597 tersangka dengan barang bukti ganja 100 gram, kemudian ekstasi 631 butir, kemudian sabu sebesar 17,25 kg, karisoprodol 845 butir, dan obat keras sebanyak 2.859 butir. Di bulan Agustus ini ada kasus menarik berkaitan dengan pengungkapan narkoba, di mana saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senjata api ilegal yang nantinya akan dijelaskan secara teknis oleh Bapak Direktorat Narkoba berkaitan dengan pengungkapan itu. Kemudian nanti setelah Bapak Presiden akan melakukan pemusnahan barang bukti ya, hasil pengungkapan di bulan Juli dan Juni, hasil dari pengungkapan 6 kasus yang tadi pengungkapan dari 3 wilayah, yaitu dari Palangkaraya 4 kasus, dari Barito Utara 1 kasus, dan Kota Waringin Timur 1 kasus dengan barang bukti sebanyak 1,186,58 gram yang berhasil nanti kita musnahkan. Tentunya ini menjadi prestasi yang cukup baik dari Direktorat Narkoba, yang mana dengan pemusnahan tersebut kita bisa menyelamatkan kurang lebih dari 23.732.000 jiwa ya, dengan asumsi bahwa 1 gramnya dibagi menjadi 10 paket dan 1 paket itu 2 orang. Nanti secara teknis akan dijelaskan langsung oleh Bapak Direktorat Narkoba terkait dengan pengungkapan kasus yang di bulan Agustus yang adanya penemuan ataupun penggeledahan dengan barang bukti senjata api. Silakan Pak Direktorat. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, yang kami hormati Bapak Dir Narkoba Dirres Krimum Polda Kalteng yang diwakili oleh Pak Wadid Krimum, Pak Devi. Yang kami hormati Kajati Kalteng yang diwakili oleh Ibu Yuli, dari Palangkaraya, Wayang, kemudian Kepala BNP diwakili oleh Pak Agus, Pak Ketua Pengadilan di Palangkaraya Pak Agung, dari Balai POM, dan rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabid Humas, kami jajaran Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah akan merilis hasil ungkap kasus yang sudah dilaksanakan oleh jajaran kami selama 2 bulan terakhir ini, yaitu dari bulan Juni dan Juli, dan juga ada 1 kasus menonjol yang terjadi di bulan Agustus ini yang akan kami sampaikan. Kami mulai sekali lagi bahwa selama bulan Juli tahun 2023 ini kami telah mengungkap sebanyak, ulangi untuk Polda Kalteng dan jajaran, sebanyak 41 kasus dengan 47 tersangka dan barang bukti yang sudah diungkap sebesar 2.540 gram sabu. Ini bulan Juli.
Sementara di bulan Agustus ini ada 24 kasus untuk Polda dan jajaran, dan barang bukti yang disita tersangka sebanyak 29 orang dan barang bukti berupa sabu sebanyak 480,1 gram dan karet sepuluh sebanyak 6 butir. Kemudian rencana yang akan dimusnahkan pada hari ini, rekan-rekan sekalian, bahwa kita akan memusnahkan hasil ungkap ini sebanyak sekitar 1.186,58 gram sabu, yang mana ini didapatkan atau diungkap oleh jajaran Polda Kalteng khususnya di Tres Narkoba selama bulan Juli ini sebanyak 6 kasus, yaitu di bulan Juni ada 2 kasus dan di bulan Juli sebanyak 4 kasus. Jadi sehingga totalnya ada 6 kasus dan 6 orang tersangka. Kemudian pada saat ini juga di depan rekan-rekan ada satu kasus menonjol yang ingin kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan pengungkapan kasus, yang mana ini diungkap oleh jajaran kami bekerjasama dengan teman-teman dari Ditreskrimum. Kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa pada bulan Agustus kemarin, tepatnya tanggal 11 Agustus, anggota melaksanakan kegiatan lidik dan sidik ungkap kasus narkoba di wilayah Brebes Timur, dan saat itu berhasil melakukan penangkapan kepada 2 orang tersangka berinisial J dan R. Dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sabu sebanyak 15,61 gram. Saat dilakukan interogasi kepada kedua pelaku ini, dia menyampaikan bahwa yang bersangkutan mendapatkan barang buktinya, mendapatkan barang bukti sabu ini dari seorang yang berinisial K, yang bertempat tinggal di wilayah Ampah, dan kemudian anggota bergerak ke lokasi tersebut ke tempat yang terjadi. Namun ternyata pada saat itu saudara K mengetahui kedatangan petugas dan berhasil melarikan diri. Akhirnya dilakukan penggeledahan di rumah. Nah, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut ditemukanlah barang bukti berupa 1 pucuk senjata api laras pendek rakitan besar amunisinya sebanyak 6 butir. Kemudian pelaku ini yang berinisial K melarikan diri. Nah, dari hasil pengungkapan penemuan ini kemudian anggota kami melengkapi administrasi penyidikan, menyiapkan buat laporan polisi dan menyerahkan barang bukti senpi ini kepada teman-teman di Krimum untuk dilakukan pengembangan. Sehingga kemudian teman-teman Krimum yang melakukan pengembangan kepada tersangka ini. Sehingga nanti dari teman-teman Pak Wadir Krimum yang akan melakukan penyampaian kepada rekan-rekan sekalian bagaimana teknisnya, karena setelah dilakukan pengembangan akhirnya pelaku ini juga tertangkap dan saat ini sedang ditangani oleh teman-teman dari Ditreskrimum. Namun yang jelas ini semua hasil kerjasama, karena dalam waktu yang tidak terlalu lama, di tanggal 11 kita menemukan barang bukti ini. Alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus teman-teman Krimum langsung melakukan penangkapan. Mungkin ini dari saya sebagai penjelasan, nanti akan ditambahkan oleh teman-teman dari Pak Wadir Krimum. Silakan Pak Wadir. Yang kami hormati Bapak Dir Narkoba, Bapak Kabid Humas, kemudian Ketua Pengadilan Negeri, Bapak Kepala BNPT yang mewakili, Bapak Kajari atau yang mewakili, dan rekan-rekan media sekalian yang berbahagia. Kami akan sedikit menambahkan saja yang sudah disampaikan oleh Bapak Dir Narkoba tadi. Jadi berdasarkan pada tanggal 16 Agustus kami menerima nota dinas pelimpahan dari Bapak Dir Narkoba terkait temuan senjata api yang ditemukan di rumah saudara K. Kami lakukan pengembangan dan akhirnya alhamdulillah kita bisa melakukan penangkapan terhadap saudara K ini dengan barang bukti berupa 1 senpi laras pendek rakitan yang dia mengaku didapatkan juga dari saudara K, yang menurut pengakuan beliau saudara K ini sudah meninggal kurang lebih sekitar 6 tahun yang lalu. Ulangi, 8 tahun yang lalu. Kemudian setelah kita lakukan penggeledahan, jadi yang bersangkutan ini sudah, setelah kita tangkap, kita lakukan penggeledahan, ternyata kami menemukan diduga ada 4 kantong narkotika jenis sabu seberat 328,22 gram. Kemudian ada 6 butir zenit, 1 buah timbangan, 1 buah saringan bom dengan 7 buah cutter bar. Ini semuanya sudah kita amankan
beserta dengan senjata laras api dengan 6 butir amunisi aktif ukuran 9 mm, dan saat ini sudah kita lakukan proses lanjut. Yang bersangkutan ini kita lakukan proses dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951, yaitu tentang kepemilikan senjata api dan amunisi atau sesuatu bahan peledak yang berbunyi, yaitu barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, maka dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara setinggi-tingginya 20 tahun. Jadi untuk kasus Senpi saat ini kami tanganin, dan untuk kasus narkoba nanti akan kami berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Bapak Dir Narkoba untuk proses selanjutnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kasusnya sudah jelas bahwa kasus Senpi kami serahkan kepada teman-teman di Krimum untuk penanganannya. Sementara barang bukti narkoba seperti penyampaian beliau tadi akan dikomandisi karena hasil penggeledahan dan pengakuannya bahwa memang barang tersebut adalah milik saudara Inisial K ini, sehingga nanti kepada Inisial K ini akan kita kenakan 2 kasus Senpi-nya dan kasus narkobanya. Demikian rekan-rekan, kami sampaikan pun tambahan sedikit. Inisial K ini dia juga seorang residivis karena pernah terlibat perkara narkoba juga. Kami tambahkan sedikit rekan-rekan bahwa dari 6 kasus atau kasus narkoba yang akan kami musnahkan barang buktinya, ini sekali lagi merupakan jaringan yang selama ini telah menjadi jalur atau model jalur yang sudah selama ini masuk wilayah Kalimantan Tengah, yaitu dari wilayah Kalimantan Barat dan dari Banjarmasin. Sekali lagi ini sebagai informasi buat rekan-rekan semua dan kepada masyarakat bahwa kami tidak henti-hentinya menghimbau dan menginformasikan kepada masyarakat sekiranya dapat memberikan bantuan kepada pihak kepolisian dalam rangka melakukan pengungkapan kasus narkoba, karena tanpa dukungan dari masyarakat tentu tidak akan sanggup, tidak akan melakukan pemberantasan kasus narkoba. Demikian rekan-rekan yang kami sampaikan. Orang ini kami mohon maaf, kami kembalikan kepada petugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur dan Pak Wadir. Ini cukup menarik rekan-rekannya. Jadi di Reskrim Narkoba mengungkap kasus narkoba, Senpi diserahkan ke Krimum, menemukan lagi narkoba, jadi diserahkan lagi ke Krimum. Ya, ini sangat menarik. Nanti akan kita update berikutnya pada penanganan kasus. Mungkin Bu Kajari atau Pak Bu Yuli sampaikan, silakan. Kalau mengomentari kasus yang dianggap menonjol tadi ya Pak, ya itu sebenarnya memang kalau di kami itu bisa dilakukan penuntutan 1 tahun, tapi karena di Polda itu kan beda, jadi akhirnya mau tidak mau memang jadi 2 kasus. Jadi memang agak tetap bisa kami satukan kalau dituntutnya jaksa yang sama. Iya. Nah, itu bisa. Tapi kalau memang tidak, ya mau tidak mau memang harus kali jadi penuntutan. Nah, untuk pemusnahan barang bukti ini sekali lagi kami juga tetap mengapresiasi karena dengan hasil kerja Polres Narkoba beserta jajaran memerangi intinya ya memerangi narkotika. Jadi kami berharap semua stakeholder, semua masyarakat lah, karena semua yang kami terima itu dimulainya dari informasi masyarakat. Jadi memang dibutuhkan sinergitas dari semuanya, bukan hanya sesama APH, tapi juga masyarakat termasuk pers. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Agus, silakan. Boleh sih Pak? Terima kasih. Selanjutnya pengujian sampel barang bukti oleh Balai POM Palangkaraya.
Ini sudah semua barang bukti ini sudah diuji di laboratorium Balai Besar Palangkaraya. Dan ini pakai tes kit namanya uji cepat dengan 2 pelarut tadi atau 2 reagen memberikan warna ungu, artinya ini warnanya ungu lagi ya, yang positif mengandung methamphetamine. Dan kami Balai Besar POM Palangkaraya senantiasa mendukung penegakan hukum untuk kasus narkotika ini dengan memberikan layanan uji khusus untuk sabu-sabu ini 1 hari selesai. Terima kasih. TB-nya capek, kecil-kecil. Mas, foto-foto. Baik rekan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semua. Pada hari ini rekan-rekan sekalian, kami jajaran di Ditres Narkoba Polda Kalimantan Tengah melaksanakan konferensi pers atau rilis pengungkapan jajaran kami selama 2 bulan terakhir, khususnya bulan Juni dan bulan Juli. Dan kemudian sesuai dengan hasil yang tadi bahwa kami memusnahkan hari ini sebanyak sekitar 1 kilo 100 gram sabu yang berhasil diungkap selama bulan Juli. Pada hari ini juga kami merilis satu kasus menonjol, yaitu kasus pengungkapan kasus narkoba yang mana pelakunya ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa senpi laras pendek. Ya. Namun pada saat dilakukan penangkapan oleh anggota kami yang bersangkutan melarikan diri. Pada tanggal 11 Agustus, kemudian melarikan diri tersebut kami informasikan, kami serahkan senpi ini kepada teman-teman di Krimpum, kemudian teman-teman juga yang melakukan pengembangan. Dan ternyata hasil pengembangan tersebut, teman-teman dari Krimpum berhasil melakukan penangkapan kepada tersangka K ini. Dan saat digeledah juga, ternyata tersangka K ini juga ditemukan barang bukti berupa sabu sekitar 4 ons. Memang sampai saat ini masih kami dalami apakah yang bersangkutan sudah dikategorikan bandar atau tidak. Namun jelas dengan jumlah barang bukti yang cukup besar ini dapat dikatakan bahwa yang bersangkutan menjadikan narkoba sebagai tempat sebagai
mencari nafkah lah gitu, artinya menjualkan narkoba. Dapat dari mana Pak barang bukti? Didapatkan mana? Sementara yang bersangkutan mengaku dari seseorang yang di daerah Banjarmasin ya, Berarti mau diedarkan di mana Pak? di wilayah Kalimantan, di wilayah Barat Timur dan Barat Selatan. Bandar berarti Pak? Kalau bandar ini, yang dibilang bandar kan bisa tergantung barang buktinya ya. Jadi yang jelas dengan barang bukti sekitar 4 tahun ini, kemudian kita masih lakukan pendalaman pada dua tersangka ini apakah sudah selama ini melakukan penjualan kepada masyarakat atau tidak. Dengan jelas dengan barang bukti sekitar 4 tahun ini bisa dikatakan ya kecil lah gitu ya, bandar ya. Ditangkap di mana tadi Pak? Untuk tersangka K ini yang ditangkap ini ditangkap di Palangkaraya tanggal 17 Agustus pasal nah di satu. Pak, ada rencana mau kasih Ya, harga jadi yang Pak jelas untuk kami Krim, Pak? baik narkoba maupun krimum, tugas tanggung jawab kami adalah melakukan proses penyidikan sesuai dengan bidang tugas. Kami di bidang narkoba, teman-teman di bidang krimum. Namun jelas ini tentu saja tidak lepas dari kinerja anggota di lapangan, dari masyarakat. Kita hanya bekerja, nanti biar pimpinan yang menilai. Karena yang melakukan tugas tanggung jawab kami. Jadi baik biasa, wajar. Masing-masing pasal dikenakan berapa Pak? Ya, yang jelas kalau yang darurat kepada pelaku ini sudah dikenakan pasal pidana darurat nomor 12 mana kalau narkoba yang bersangkutan dikenakan pasal 114 ancamannya 20 tahun penjara atau hukuman mati. Oke. Terima kasih ya. Ya.